Pada tantangan hari yang ke-15 ini cukup spesial karena kita akan membahas tentang bagaimana cara coding yang aman. Terutama di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih implementasi file upload yang aman. Nah, nanti di dalam challenge kita akan dihadapkan dengan sebuah file upload, tapi file upload itu tidak aman. Intinya adalah ketika teman-teman membuat file upload atau apapun yang meminta input dari user, jangan pernah percaya input dari user tersebut. Kita taruh kontrol yang sebagus mungkin di inputan user tersebut. Inputan ini nanti juga nggak hanya file upload aja ya, tapi file upload ini emang berbahaya sih. Cuman nanti ada juga seperti kolom search, kemudian kolom untuk input username, kolom untuk input password dan sebagainya itu adalah input dari user. Bahkan di headernya itu juga user control, itu juga merupakan input walaupun tidak secara langsung dilakukan oleh user. Nah, secara sederhana ini adalah potongan dari eh, C# ya, bahasa C# yang dipakai di ASP.NET. Eh, Teman-teman untuk mengimplementasi file upload umumnya paling sederhananya seperti ini. Ini adalah file upload tanpa ada pertahanan sama sekali. Ya, diberikan aja lokasi file uploadnya di mana, kemudian dikasih formnya seperti apa, kemudian sistemnya akan menyimpan ke sana apabila ada file upload yang dikirimkan. Tapi ini sangat berbahaya apabila kita sepenuhnya percaya pada inputan user. Oleh karena itu, kita ingin membatasi user itu boleh upload apa. Contohnya nanti di tantangan ini kita akan mengupload sebuah CV. Jadi kalau misalkan CV atau kurikulum vitae, kita bisa menggunakan validasinya adalah PDF. Nah, dan untuk validasi PDF ini kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat dari content type. Content type ini adalah header pada browser. Header yang dikirimkan pada browser. Namun dengan melihat header saja itu tidak aman, masih bisa ditembus karena yang namanya content type itu user control. Kalau teman-teman pernah pakai Burp Suite, teman-teman bisa mengubah isi dari content type ini. Jadi misalkan kita kirimkan .exe tapi kita ngakunya itu adalah PDF gitu. Itu bisa. Dan maka dari itu ada validasi yang kedua yaitu validasi file extension. Ini lebih kuat daripada validasi content type. Di validasi ekstensi, di sini dipastikan bahwa ekstensi itu sama dengan PDF. Selain itu tidak diperbolehkan. Yang namanya ekstensi itu adalah tipe file yang diinputkan atau yang berada di belakang nama ya misalkan cv.pdf. Nah, ini kontrolnya dari itu, dari namanya itu, ekstensi namanya .pdf-nya. Kemudian ada file size validation. Ini di samping itu semua ya. File size validation ini memastikan aja supaya usernya itu tidak mengupload file secara berlebihan sehingga menghabiskan memori kita. Takutnya kan nanti usernya mengupload file tapi file 1 giga gitu kan. Terus setelah itu storage kita bakal jadi cepat penuh karena ya kita mengambil beberapa inputan dari user juga kan. Dan di sini kalau dari cara untuk melakukan validasinya dilakukan maksimal 10 MB gitu ya. 10 dikali 1024 dikali 1024. Nah, ini kilo, ini mega. Ingat byte itu ininya adalah 1024 ya, nggak 1000 bullet ya. Kilobyte itu 1024 byte gitu ya. Kemudian megabyte itu 1024 kilobyte. Nggak 1000 bullet karena 1024 ini merupakan bisa diakar dua gitulah, bisa diakarkan. Ini merupakan pelipatan dua. Terus kemudian ada juga file renaming. Nah, ini juga sebuah best practice juga ya, walaupun ya hanya sifatnya tambahan aja. File renaming ini artinya kita tidak percaya dengan nama file yang diberikan oleh user. Karena ada beberapa tipe eksploitasi, contohnya
local file inclusion atau LFI itu mengeksploitasi nama file. Jadi kalau misalkan si penyerangnya itu sudah tahu nama filenya itu tidak diganti kemudian diupload begitu saja, si penyerang ini bisa menembak ke file tersebut. Contohnya untuk mengeksekusi code atau yang lainnya. Jadi best practice-nya juga menggunakan file renaming. Dan yang terakhir ini adalah yang paling penting, yaitu malware scanning. Karena di dalam PDF itu bisa terisi malware. Kalau kita validasinya berdasarkan ini saja, berdasarkan tipe file, kemudian file renaming dan sebagainya, malware di dalamnya itu tidak terdeteksi. Oleh karena itu, kita bisa terapkan malware scanning. Dan untuk melakukan otomasi malware scanning, kita bisa menggunakan ClamAV. Di sini bisa kita lihat ya, ada ClamAV yang mana dia akan melakukan scanning setiap ada file upload yang masuk ke dalam server. Dan untuk segera kita masuk ke dalam labnya, mari kita buka TryHackMe-nya. Sekarang di labnya kita klik start mesin, kemudian tunggu sampai keluar IP address, kemudian juga pastikan Open VPN-nya sudah menyala. Nah, sekarang kita mulai dengan melakukan Nmap ya. Kita akan melakukan Nmap terhadap targetnya. Lalu jangan lupa di sini kita tambahkan SV untuk kita lihat versi dari layanan webnya. Dan kita bisa melihat di sini portnya ada port 80 dan port 3389. Port 80 ini adalah Microsoft IIS HTTPD 10. Artinya kita berhadapan dengan sebuah Windows mesin di sana, sebuah Windows ya. Lalu kalau misalkan teman-teman menuju ke webnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada file upload tapi tidak aman. Lalu teman-teman coba upload dulu. Di sini saya sudah ada dokumen PDF yang di-generate. Teman-teman bisa pakai file apa aja ya. Kemudian kita kita upload. Dan di sini kita tahu ya bahwa CV-nya ini udah berhasil di-upload. Kemudian timnya Santa akan mereview CV itu secara manual. Nah, artinya di sini apabila tidak ada virus scanning di dalam web ini, kita bisa memasukkan malware, kemudian malware itu akan tereksekusi begitu tim Santa itu membuka uploadan teman-teman. Gitu. Ini bahayanya file upload. Jadi kita bisa menggunakan sebuah tool namanya adalah MSF Venom. Ini kita akan generate sebuah malware, kita akan pilih Windows, kemudian x64, Metacrater, kemudian reverse TCP. Kita buat parameter lhost di sini. Untuk parameter lhost ini kita harus tahu IP kita. Kita lihat di tune 0 ya, karena ini adalah tunnel 0 VPN. Ini adalah IP kita, jadi lhost-nya adalah ini. Kemudian kita bilang juga L-portnya, port berapa yang akan kita buka untuk membuka reverse TCP ke dalam komputer kita. Kita buka di 444, tapi teman-teman bisa pilih apa aja ya, yang penting konsisten. Kemudian kita tipe filenya, kita buat .exe. Kemudian outputnya kita beri nama cv aman.exe. Supaya agak ini ya, supaya agak tidak suspicious, kita buat seperti ini, cvaman.pdf.exe ya, tapi tetap aja .exe ya. Ini kita tunggu sampai MSF Venom-nya menghasilkan sebuah payload. Nah, sekarang di sini sudah ada, ini adalah ininya ya, payload kita yang akan di-upload ke sana. Kalau misalkan ini dibuka, komputernya akan terambil alih oleh kita. Gitu.
Jadi kita buat handler di sini untuk menangani koneksi yang masuk ke komputer kita yang berasal dari sana nantinya. Kita bisa menggunakan MSF Venom. Bukan MSF Console. Dan di sini adalah Metasploit. Kita akan mengambil koneksi dari sana, koneksi Meterpreter dari sana. Jadi kita akan use exploit multi handler. Ini kemudian kita lihat optionnya. Di dalam option kita ingin ganti payloadnya. Bukan shell reverse TCP, tapi kita ingin menggunakan ini Windows x64 Meterpreter reverse TCP. Payload into set payload ini option lagi. Lalu kita lihat di sini kita harus tentukan lhost dan lportnya. Jadi untuk set lhost tadi kita akan gunakan alamat IP yang sudah kita masukkan ke sana. Alamat IP-nya adalah ini dan portnya adalah ini. Jadi kita untuk konsisten ya, harus konsisten di sini. Lhost-nya ini, set lportnya adalah 4444. Coba kita lihat option dan sepertinya kita sudah bisa jalankan ini ya. Lalu kita ketikkan exploit. Nah, yang kita lakukan di sini adalah kita membuka koneksi ke port 4444 dari ini ya, dari alamat IP sekian. Gitu. Jadi kalau ada traffic yang mengarah ke alamat IP ini, kemudian mengarah ke port ini, kita akan handle koneksi tersebut. Itu adalah reverse TCP. Kemudian sekarang tidak akan ada koneksi yang masuk ke sini karena kita belum upload payloadnya ke dalam webnya. Sekarang kita upload payloadnya cvaman.pdf.exe, kemudian kita upload dan ternyata berhasil ya, ini mengerikan sekali. Sekarang kita hanya tinggal menunggu ada orang atau ada elf yang membuka payload yang sudah kita generate dari MSF Venom. Kalau sudah berhasil nanti ada sending state seperti ini. Tapi teman-teman mungkin akan menunggu 2-3 menit gitu. Kemudian nanti ada sending stage, kemudian ada Meterpreter session 1 open gini ya. Sekarang kita coba PWD misalkan kita udah masuk di dalam C Windows System 32. Jadi beneran payload kita sudah dibuka. Lalu sekarang kita coba lihat nih di sini apa aja yang ditanyakan dari sini di dalam pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah apa nama yang diberikan kepada file upload yang mana penyerang itu bisa menguploadkan segala yang diinginkan. Unrestricted kalau nggak salah. Oh ya benar. Kemudian title dari web aplikasi yang di-develop oleh freelancernya Santa Sidekick 2. Kemudian flag yang ada pada elf document directory. Nah ini dia, flagnya itu ada di dalam user hrelf, kemudian di dalam folder dokumen. Jadi sekarang kita ada di C Windows System 32 ya. Kita bisa CD 2 kali. PWD lagi. Kita ada di C ya, CD. Kita bisa ls lah di sini untuk melihat filenya itu ada apa aja. Jadi kalau teman-teman tahu
ini ya, documents itu ada di folder user. Jadi cd user. Kemudian kita ls lagi. Di sini, nah di sini ada user namanya hrelf. Cd hrelf. Kemudian kita lihat lagi. Tadi bilangnya ada flag di documents ya. Jadi documents. S ada apa aja di sini? Nah, ada flag di sini. Cat flag.txt. Kemudian ini adalah flagnya. Nah, flag ini sangat-sangat relevan ya. Karena yang kita lakukan tadi adalah kita melakukan remote code execution gitu ya. Iya, ya sejenis lah remote code execution. Karena mereka melakukan reviewnya secara manual, kita bisa eksekusi code di ininya komputernya hrelf tadi. Kemudian supaya koneksi ke kita, dan kita bisa ambil alih semua komputer, satu sistem tersebut kita bisa ambil alih. Nah, sekarang apakah nama defense teknik yang bisa diimplementasikan untuk memastikan hanya file-file tipe spesifik aja yang bisa diupload? Kita bisa menggunakan file extension validation. Kemudian defense teknik yang bisa digunakan untuk supaya penyerangnya tidak bisa merecover file tersebut ya, hanya dengan menggunakan file name. Tadi ya ada namanya file renaming. Kita rename filenya supaya tidak bisa tidak bisa dipanggil lagi setelah di-upload. Kemudian apa nama teknik bertahan yang membuat ini file jahat ya supaya tidak bisa di-upload. Di sini ada malware scanning. Kita scan dulu malwarenya. BTW tadi kalau misalkan ada malware scanningnya, payload kita itu nggak akan berhasil ya. Yang dari MSF Venom itu yang kita upload itu nggak akan berhasil kalau ada malware scanningnya. Sayang sekali di website tersebut itu tidak ada malware scanningnya, sehingga kita bisa mengupload CV aman pdf.exe ini yang berisi payload untuk reverse TCP. Dan kalau teman-teman punya waktu dan teman-teman sangat berminat tentang web hacking, teman-teman bisa memulai dari sini, modul Intro to Web Hacking. Jadi untuk hari yang ke-15 kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita kembali pada next video, yaitu tantangan hari ke-16.